Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Masih dalam pembahasan jaiz bagi para Rasul. Jaiz bagi para Rasul adalah persifatan bangsa manusia. Tapi sifat-sifat manusia yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya, yang tidak mengurangi derajat keagungannya, yang tidak menurunkan kehormatannya, maka sifat itu boleh ada pada para nabi. Tapi sifat manusia yang sampai menurunkan derajat kemuliaannya, menurunkan kehormatannya, maka sifat itu tidak akan terjadi pada para nabi. Mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penjagaan yang istimewa, hingga kemuliaan mereka
tetap terjaga sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat manusia itu apa saja? Ya banyak ya. Makan, minum, tidur, kawin, sakit. Ini diantara sifat-sifat kemanusiaan. Tapi kita harus ingat bahwa semua sifat itu tidak boleh sampai menurunkan derajat kemuliaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti yang kemarin sudah kita singgung sedikit tentang riwayat-riwayat para nabi yang banyak diceritakan di dalam dongeng-dongeng. Bahkan banyak di dalam tafsir, kitab-kitab tafsir itu juga terkadang mereka menukil pendapat-pendapat dari kaum Bani Israel. Hingga kadang kitab-kitab tafsir itu juga kalau kita tidak dasari dengan akidah yang benar, ketika kita baca riwayat-riwayat mereka, banyak yang kemudian mengurangi derajat kemuliaan para rasul. Makanya harus hati-hati ini. Hingga kita perlu meluruskan pendapat ini, jangan sampai hati kita ketika mengimani para nabi kemudian kita menyamaratakan nabi dengan manusia biasa. Nabi manusia tapi bukan manusia biasa, begitu loh. Jangan dianggap kan nabi juga manusia. Memang yang namanya nabi diutus oleh Allah itu dipilihkan Allah dari bangsa kita, dari bangsa manusia. Kalau nabinya dari bangsa malaikat bagaimana? Hah? Repot. Kenapa repotnya? Artinya nabi itu hanya bisa ngasih teori doang. Dia nggak bisa praktek. Malaikat kan nggak bisa makan, nggak kawin, nggak sakit, nggak bekerja. Hingga ketika kita mengalami semua keadaan itu, malaikat cuma bisa ngasih teori. Caranya begini ya, caranya gini ya, caranya gini ya, nggak sempurna. Makanya dipilih oleh Allah nabi dari bangsa manusia. Kalau nabi dari bangsa jin bagaimana? Kita nggak lihat. Begitu loh maksudnya. Kitanya nggak bisa lihat. Justru para jin itu nabinya dari manusia. Kenapa? Jin bisa lihat manusia. Gitu loh. Kalau mereka mau menemui nabi tinggal datang ke nabi, mereka ngelihat nabi, mendengarkan nabi. Nah kalau nabi dari bangsa jin, kita yang repot, nggak bisa dengar beritanya mereka. Jadi Allah sudah pilihkan nabi yang sempurna dari bangsa manusia. Tapi yang perlu kita berikan catatan, ketika kita mengimani nabi itu manusia, jangan kita samaratakan dengan manusia yang lain. Khususnya perkataan apa? Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Lah, Nabi Adam itu ya sama. Nabi Adam itu kan manusia, maka bisa salah dan bisa berdosa. Ini yang harus kita luruskan. Jangan sampai kita menyamaratakan derajatnya para nabi dengan derajatnya umat. Berapa banyak hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kemuliaan para nabi. Di antaranya Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan para nabi itu dengan wajah yang ganteng dan lisan yang fasih. Semua nabi diciptakan oleh Allah dengan wajah yang ganteng dan lisan yang fasih. Jadi jangan sampai kita mengimani ada nabi yang macam-macam lah. Ini kita mau luruskan satu persatu, barangkali ini akan bisa membentengi kita ketika kita mendengar riwayat-riwayat, kisah-kisah dari
luar beritanya ahlu sunnah wal jamaah. Kisah yang banyak kita dengar, yang pertama kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis, yang sering kita dengar ini. Maka Nabi Adam alaihissalam, ketika kita mau mengimani Nabi Adam alaihissalam, kita harus imani dari berita Allah yang pertama. Allah memberitakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memberitakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah, pemimpin, wakil di muka bumi. Dari ayat ini kita mendapatkan kepahaman bahwa Nabi Adam itu pasti akan diturunkan ke dunia sebagai khalifah. Adapun caranya Nabi Adam turun, Allah bisa menjadikan sabab yang bermacam-macam. Sababnya Nabi Adam turun boleh bermacam-macam, tapi sabab yang Allah kehendaki itu Nabi Adam makan buah-buahan surga. Namanya apa? Yang ngomong holdi siapa? Yang ngomong buahnya buah holdi siapa? Kenapa? Buahnya apa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong iblis. Ya, di Al-Quran Allah beritakan bahwa ketika iblis memberikan nasihat ke Nabi Adam, makanlah buah khuldi ini. Khuldi itu artinya buah keabadian. Buah keabadian. Yang menamain itu jadi namanya buah abadi siapa? Iblis. Bukan Allah. Bukan Allah yang menyebut jangan makan pohon ini. Pohonnya apa? Buah nanas kayak apa, buah pisang, nggak tahu dah apa ya. Pokoknya jangan makan buah ini. Tiba-tiba muncul nama buah khuldi. Yang namain siapa? Jangan ikut-ikut, biarin dia yang namain ya. Kita namain, pokoknya Nabi Adam makan buah-buahan surga. Maka makanya Nabi Adam buah-buahan surga itu jangan dianggap menjadi sebuah kesalahan yang besar atau dianggap sebagai kesalahan yang kecil yang menurunkan derajat kemuliaannya. Ada orang melakukan kesalahan kecil, tapi kesalahan itu disertai dengan hati yang buruk. Ketika melakukan kesalahan kecil itu hatinya memang punya niat ngelakuin kejelekan. Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah khuldi, maka di hatinya tidak ada tujuan melakukan penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga tidak bisa dikatakan sebagai dosa besar atau dosa kecil yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Ya biasa-biasa saja. Setelah Nabi Adam makan buah khuldi, itu pun makannya hanya sekali gigit kata ulama. Selesai. Bukan makannya mau dihabisin, lo kira ente maruk begitu makannya. Lalu Allah jadikan Nabi Adam beserta ibu Hawa kemudian dipindahkan ke dunia. Ini kalimat yang paling bagus. Jangan diusir, tapi dipindahkan dari surga ke dunia. Beda kalau iblis diusir. Jadi jangan sampai kita menceritakan Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. La ilaha illallah. Bagaimana sih kok bisa diusir? Nah itu kan disuruh keluar. Iya disuruh keluar, itu maknanya dipindahkan. Kenapa kok dipindahkan? Karena pangkatnya Nabi Adam di dunia naik menjadi rasul, menjadi khalifah. Di surga Nabi Adam bukan khalifah. Di surga Nabi Adam bukan rasul. Dia jadi rasul baru setelah di dunia.
dunia. Jadi turunnya Nabi Adam ke dunia, dari surga dipindahkan ke dunia, ini kedudukannya bertambah mulia. Kedudukannya menjadi pangkatnya dinaikkan oleh Allah dari seorang hamba menjadi seorang rasul, menjadi khalifah. Ini jangan katakan sama kayak iblis diusir. Kalau iblis direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Ya. Jadi Nabi Adam ketika makan buah khuldi kok di hatinya nggak ada pertentangan. Kenapa? Karena Nabi Adam, jangan sampai kita meyakini dia ditipu sama iblis. Nabi Adam makan buah khuldi itu bukan tertipu sama iblis, tapi tertipu sama apa? Sama nama Allah. Nabi Adam tertipu karena adanya sumpah atas nama Allah. Iblis bersumpah wa qasama lahuma. Di Quran dikatakan dan iblis bersumpah di hadapan keduanya. Sumpahnya iblis gimana? Wallah, demi Allah Nabi Adam, ini buah ini kalau ente makan ente akan abadi. Iblis bersumpah pakai nama Allah. Saking Nabi Adam itu memuliakan Allah di atas segalanya, maka ketika mendengar nama Allah disebutkan dan dia bagian dari yang memerintah, Nabi Adam memakan buah khuldu karena memuliakan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tertipu sama ajakannya iblis. Kayak beginilah, anak kamu lagi main keluar, terus kamu ngomong pulang, ada bapak kamu manggilmu karena dia takut sama bapaknya pulang, padahal bapaknya nggak manggil, gitu loh. Dia pulang bukan takut sama kamu, bukan, karena kamu ngomong ada bapak kamu panggil kamu, cepet pulang. Dia pulang karena ada namanya, gitu loh, sama aja begitu. Ini gambarannya. Ada seorang murid di sekolah, dia main di kantin waktu jam sekolah. Penjaga kantinnya ngomong, masuk, di dalam ada Pak Guru, awas kalau keluar. Karena ada Pak Guru dia takut, dia masuk. Padahal nggak ada. Jadi nama itu membuat dia mau melakukan sesuatu, gitu loh, karena dia menghormati nama itu, mengagungkan nama itu hingga dia mau melakukan sesuatu. Nabi Adam demikian. Ketika iblis mengatakan wa qasama lahuma, iblis ketika iblis mengatakan dan bersumpah di hadapan Nabi Adam, demi Allah Nabi Adam. Nah, karena nama Allah ini membuat Nabi Adam mau melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai dikatakan Nabi Adam melakukan itu karena merendahkan Allah, menjauhi perintah Allah, tidak menganggap. Justru Nabi Adam memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga tidak kita katakan dia sebagai orang yang melakukan kesalahan besar atau kesalahan kecil yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam itu ampunannya gampang. Kenapa kok gampang ampunannya? Allah yang ngasih tahu. Ada orang salah, kamu berbuat salah sama bapak kamu. Terus oleh bapak kamu dipanggil sini, ngomong maaf nggak? Ya Pak, saya minta maaf. Yang nyuruh ngomong maaf siapa? Nabi Adam diajarkan oleh Allah beberapa kalimat yang kemudian Nabi Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Kalimatnya diajarin Allah, Nabi Adam disuruh baca kalimat itu dan diterima maafnya. Tandanya apa? Bukan kesalahan yang besar, bukan kesalahan yang sampai mengurangi derajat kemuliaan Nabi Adam. Jangan sampai kita menceritakan sebagaimana kesalahannya Nabi Adam seperti yang dipahami oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Yahudi, atau oleh orang-orang awamnya orang Islam yang mengatakan Nabi Adam
bersalah kepada Allah dan Allah tidak mengampuni Nabi Adam. Wah, ini salah besar. Ini kesalahan paham. Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Karena para nabi itu pada dasarnya mereka ini diampuni oleh Allah dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang. Allah menjaga mereka dari sebuah kesalahan hingga kesalahan mereka itu selalu diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kesalahannya kesalahan yang kecil, bukan kesalahan yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya, kesalahan yang sampai mencacati pribadi. Tidak ada yang demikian. Ya, jadi kita luruskan, Nabi Adam bukan tertipu oleh iblis. Nabi Adam tidak diusir dari surga, tapi dipindahkan ke dunia sebagai khalifatullah. Kemudian Nabi Adam turun ke dunia dalam keadaan mengetahui segala sesuatu. Jangan kita anggap Nabi Adam turun ke dunia dalam keadaan bodoh, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Nabi Adam belajar dulu, ini apa ya, ini apa, dicoba, ini apa. Nggak ada. Nabi Adam turun ke dunia dalam keadaan cerdas, dalam keadaan pintar dan memahami segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman, wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama di bumi dan di langit. Nabi Adam kenal yang namanya ini, kenal semua yang di bumi dia tahu. Dan dia tahu gunanya ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Yang Nabi Adam pun alaihissalam tahu tentang semua bahasa. Ada bahasa Cina, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, semua bahasa Nabi Adam tahu. Ini bentuk pengetahuan yang Allah limpahkan kepada Nabi Adam, hingga jangan sampai kita menjadikan Nabi Adam sebagai pemahaman kita mengikuti pahamnya orang-orang filsafat, teori Darwin, Aristoteles yang mengatakan manusia dari macam-macam. Kita menolak semua paham itu, dan semoga anak-anak kita terjaga dari punya paham di luar pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini kita harus antisipasi ya. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang Allah ciptakan dengan wajah yang tampan dan lisan yang fasih. Terus setelah cerita Nabi Adam yang banyak menuai kontradiktif, artinya cerita-cerita yang bertolak belakang dengan akidah Ahlus Sunnah, maka kita harus luruskan. Jangan sampai kita banding-bandingkan. Nabi Adam aja salah. Wah, ini bahaya ini. Maka ya anak cucunya ya pantas saja berbuat salah. Jangan dibandingkan begitu, jangan. Tapi Nabi Adam itu, salahnya Nabi Adam itu sebagai tauladan. Salahnya sebagai tauladan. Apa yang kita tauladani dari salahnya Nabi Adam? Dari salah Nabi Adam yang kita tauladani adalah salah yang sekecil apapun harus segera ditaubati gitu. Jadi contohnya itu, contoh yang kita ambil dari Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Adam mencontohkan untuk semua manusia, bahkan khususnya semua pemimpin-pemimpin, raja-raja, orang yang tinggi derajatnya, sekecil apapun kesalahan kamu harus kamu tampakkan rasa permintaan maaf, taubat. Ini mengajarkan bahwa dirinya selalu punya hati yang bersih, dirinya punya hati yang terjaga, dirinya punya hati yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia selalu mengedepankan ketika punya salah, jangankan yang besar, sekecil apapun dia segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauladan yang kita ambil dari kisahnya tersebut. Jangan yang kita ambil salahnya, Nabi Adam aja salah, jangan itu yang diambil. Yang diambil Nabi Adam segera bertaubat walaupun kesalahan itu kecil. Jangan sampai kita katakan kesalahannya besar, jangan sampai. Kemudian cerita Nabi Allah Dawud
alaihissalam. Nabi Daud ini juga diceritakan dalam sebuah kisah-kisah bahwa di Quran juga dikatakan Nabi Daud ini orang yang punya 99 istri. Ya. Nabi Daud punya 99 istri. Kemudian ada seorang patih atau pasukan Nabi Daud yang bernama Patih Uria. Patih itu ada riwayat mengatakan dia telah punya istri, ada yang mengatakan dia baru bertunangan, ada yang mengatakan dia punya pacar, macam-macam ini. Kemudian Nabi Daud senang sama perempuan itu. Dia mengatakan istrinya, dia mengatakan tunangannya, dia mengatakan pacarnya. Di dalam pemahamannya orang-orang Yahudi ini justru parah lagi. Nabi Daud kemudian mengambil paksa istri itu, pacarnya, sampai dizinain, sampai ditidurin. Ini lebih parah lagi orang Yahudi menceritakannya ini. Orang Yahudi ini nggak punya penghormatan sama sekali kepada para nabi. Kalau kamu buka di TV, di YouTube, Nabi Daud itu oleh orang Yahudi tidak dianggap sebagai nabi, tapi dianggap sebagai raja. Di film-film sering dikisahkan King David namanya, bukan Nabi Daud, bukan, tapi King David, raja. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Nabi Daud itu adalah seorang nabi, orang Yahudi mentertawakan Nabi. Ya, kamu salah Muhammad, dia bukan nabi, dia adalah seorang raja. Tapi Allah yang memberitahukan itu, maka dibuktikan kenabian Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini 99 istri, masih pingin nambah lagi. Nah, dilihat ini yang satu ini cantik. Ketika Nabi Daud melihat istri-istrinya yang lain, yang cantik sudah banyak, tapi kok mau yang ini, tapi yang kayak begini belum ada katanya. Waduh, ini macam-macam nih godaannya Nabi itu, ya. Karena ujiannya Nabi, ujian yang paling berat. Asyaddukumul balaul anbiya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam dalam sebuah riwayat didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, memberitakan, wahai Nabi Daud, bahwa kamu akan punya anak yang namanya Sulaiman, dan anak itu akan lahir dari perempuan itu. Nah, coba. Nah, kalau dia udah jadi istrinya orang gimana? Istrinya orang, kamu dikasih berita, nanti itu wanita itu akan melahirkan anak kamu. Ini gimana ceritanya? Wong istrinya orang kok melahirkan anak kamu. Maka sama Nabi Daud dipanggillah suaminya atau tunangannya, maka diberikan tugas, diberikan kehormatan untuk menjadi pasukannya dan ikut di dalam peperangan. Ketika perang, kemudian laki-laki tersebut mati. Setelah laki-laki itu mati, kemudian Nabi Daud meminang perempuan tersebut. Ketika dipinang Nabi Daud, perempuan tersebut menolak. Kamu udah punya istri banyak, masa saya mau jadi istri lagi? Saya nggak mau jadi selir. Maka ditolak. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mendatangi wanita itu dalam rupa manusia, mengajarkan kepada wanita itu agar menerima Nabi Daud sebagai suami. Malaikat Jibril nanya, apa alasan kamu kok nggak mau sama Nabi Daud? Oh, kan dia sudah punya banyak istri, saya nggak mau dijadikan selir, saya mau jadinya istri permaisuri. Kamu ngomong saja sama Nabi Daud, Daud, saya mau jadi istri kamu, asal kalau saya nanti punya anak, anak saya jadi putra mahkota. Oh gitu ya, mau dah saya kalau begitu. Loh, diajari sama malaikat Jibril. Setelah kembali malaikat Jibril, Nabi Daud datang kembali melamar
wanita tersebut, dan wanita itu memberikan persyaratannya, saya mau jadi suami istri kamu asalkan kalau saya punya anak saya jadi putra mahkota. Maka diterima syaratnya sama Nabi Daud, maka lahirlah dari perkawinan perempuan tersebut, lahirlah seorang anak yang namanya Nabi Sulaiman. Jadi jangan sampai kita mencacati Nabi Daud seneng sama istrinya orang. Oh, ini parah. Memang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu boleh punya istri berapa saja. Mau 100 boleh, mau 200 boleh, mau 300 boleh. Mau? Nanti 2 aja udah kendor semua begitu, apalagi. Kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam dibatasin 1. Gak boleh lebih. Kayaknya orang Nasrani gak ada istrinya 2, gak ada. Zaman Rasulullah SAW boleh lebih dari 1, tidak boleh lebih dari 4. Nah, ini tengah-tengah namanya. Gak kebanyakan, gak juga kurangan. Ini berapa? Oh, baru 1. Jangan 1, jangan baru 1. Ente berapa ini? Baru 1. Jadi boleh lebih dari 1, tidak boleh lebih dari 4 ya. Jadi jangan sampai kita mencacati cerita Nabi Allah Daud alaihissalam yang sampai mengurangi derajat kemuliaan Nabi Daud alaihissalam. Terus Nabi Ayub, nah, sering lagi nih Nabi Ayub apa? Korengan, ya Allah. Nabi Ayub itu sakitnya sakit ringan. Jangan sampai ngomong Nabi Ayub sakitnya berat, jangan. Nabi Ayub sakitnya sakit ringan, sakit yang tidak sampai memberatkan dirinya, dan sakit yang tidak sampai membuat orang lain lari dari dirinya. Jangan sampai kita anggap bahwa Nabi Daud itu, Nabi Ayub sakit yang kemudian dia sakitnya mengeluarkan bau sampai masyarakat jijik melihat dia, terus masyarakat menjauhkan dia dari perkampungan. Gak ada begitu, gak ada. Itu cerita Israiliyat begitu, bukan cerita kita. Nabi Daud sakitnya sakit ringan, dan sakitnya tetap di rumahnya. Tidak pernah Nabi Daud sakit dikucilkan jauh ke pojok desa atau tempat yang lain, gak ada. Harus kita imani Nabi Ayub alaihissalam sakit berada di rumahnya. Dan hadisnya Rasulullah SAW mengatakan Nabi Ayub sakitnya berapa lama? 18 tahun. Coba berapa? 18 tahun. Maka disebut Nabi Ayub Nabi yang sabar gitu loh. Karena 18 tahun dia sabar menerima ujian Allah, dia tetap dalam keadaan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, ridho kepada Allah, tidak pernah mengeluhkan akan sakitnya selama 18 tahun. 18 tahun. Nah, suatu hari Nabi Ayub alaihissalam yang berada di rumahnya, dia mendengar di luar rumahnya ada orang-orang berbincang-bincang. Berarti tetangga yang ada di sekitarnya ngomongin tentang keadaan Nabi Ayub. Ayub ini kena sakit azab dari Allah. Dia melakukan hal yang berdosa hingga dia mendapatkan azab dari Allah. Nah, karena mendengar kalimat tersebut Nabi Ayub bersedih. Apa sedihnya? Karena ada umatnya yang kemudian mencacati derajat kenabian, yang hal itu haram dilakukan oleh seorang umat kepada nabinya. Maka dengan alasan itulah Nabi Daud munajah kepada Allah agar dirinya diberikan kesembuhan, agar jangan sampai menimbulkan fitnah untuk umat.
Jadi Nabi Daud itu minta kepada Allah sembuh bukan karena nggak tahan sama sakitnya, tapi nggak mau orang lain mendapatkan kekafiran gara-gara menilai salah tentang dirinya. Terus Allah wahyukan sama Nabi Daud, sama Nabi Ayub, ya sudah kamu pergi. Maka Nabi Ayub disuruh menjauh dari masyarakat, dan Nabi Ayub pergi sendirian, nggak sama istrinya. Pergi di tempat yang jauh untuk melaksanakan hajatnya. Lalu Allah perintahkan sebagaimana dalam Al-Quran, hentakkan kaki kamu ke bumi wahai Ayub, maka muncullah dari bumi itu 2 mata air, yang satu untuk minum, yang satu untuk mandi. Ketika Nabi Ayub minum dan mandi, seketika Nabi Ayub sehat. Umumnya orang kalau sakit mendadak, kalau sembuh kalau sembuh lama, pelan. Nabi Ayub enggak, sembuhnya mendadak gitu loh. Tandanya apa itu? Mukjizat. Sembuh mendadak, kembali seperti semula, ganteng, bersih. Ketika dia pulang ke tempat istrinya nanya, kayak kenal saya. Kok kayak kenal? Ini Ayub. Kok kayak kenal? Karena istrinya pangkling begitu loh, melihat keadaan Ayub, Nabi Ayub yang kemudian sudah kembali sehat. 18 tahun sakit dikembalikan seperti semula sebelum sakit. Nabi Ayub berusia 94 tahun. Hingga setelah Nabi Ayub itu diberikan oleh Allah kesehatan, kembali dia berdakwah lagi, kembali dia punya anak banyak, kembali kaya raya, kembali. Ini tanda Nabi Ayub adalah mukjizat. Kemudian keadaan dikembalikannya semua kepada dia, tandanya Nabi Ayub tidak sampai dianggap sebagai orang yang kemudian terkena azab dari Allah karena melakukan suatu kesalahan, hingga umatnya pun tidak salah sangka lagi kepada beliau. Apalagi cerita Nabi Ayub kalau kena belatung, kalau ada belatung yang jatuh diambil, tampilin lagi. Itu yang begitu haram hukumnya. Kenapa haram? Kenapa haram? Kamu merusak diri kamu berarti. Masa ada Nabi ngajari merusak dirinya? Nggak ada. Kamu kalau luka di situ ada kumannya, diapain? Bersihkan agar kuman itu nggak melukai kamu tambah, bukan malah jangan kesian. Itu namanya haram. Mana ada Nabi mengajarkan haram yang seperti itu? Nggak ada yang begitu. Terus dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Bumi haram memakan jasadnya para nabi, hingga kalau meninggalnya saja dijaga oleh Allah jasadnya, maka hidupnya pun dijaga oleh Allah jasadnya. Jangan sampai kita mengimani mereka dengan keimanan yang salah. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Yakub. Kenapa Nabi Yakub? Buta. Mana ada Nabi buta? Nabi itu menuntun umat. Bagaimana Nabi kok dituntun sama umat? Oh, itu Nabi Ayub itu butanya buta. Bukan buta, matanya terhalang oleh tangisannya. Karena seringnya beliau menangis karena perginya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian tangisan itu menghalangi pandangannya untuk melihat. Bukan buta. Kalau buta kan sama sekali nggak melihat. Ini saking banyaknya menangis hingga pandangannya terhalang. Kamu kalau nangis penuh air mata, ngelihat orang jelas nggak? Nah itu begitu maksudnya. Bukan terus jadinya buta, bukan. Jangan sampai mencacati derajat kenabian. Terus siapa lagi? Nabi. Kenapa Nabi Yahya?
Oh iya, syahid. Nabi Yahya menjadi korban. Nabi Yahya menjadi korban dari kedengkian kaumnya. Nabi Yahya menjadi orang yang nampak beliau mempertahankan agama. Beliau tidak mau mengikuti apa yang dimaui oleh raja pada masa itu. Raja pada masa itu menginginkan dia mau kawin dengan saudaranya. Artinya dia punya istri, kemudian dia pengen kawin sama adik istrinya, atau dia mengatakan lagi kepada adik kandungnya mau dikawinin. Nabi Yahya menentang hal itu. Maka kata si perempuan, saya mau kawin sama kamu, tapi maharnya kepalanya Yahya. Ini dalam riwayat yang demikian, sama halnya seperti Nabi Allah Zakaria yang kemudian juga gergaji di dalam sebuah pohon. Ini cerita-cerita kenabian yang dari cerita-cerita itu kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para nabi-nabinya sebagai tauladan bagaimana mereka mempertahankan agama. Tidak ada satupun nabi yang mau menyerahkan diri kepada kezaliman, tidak ada yang mau menyetujui kepada kezaliman, menentang Allah, melanggar perintah Allah. Tidak ada satupun nabi yang melakukan hal tersebut. Terus Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa dalam Al-Quran dikatakan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan Nabi Harun sebagai wakilnya. Karena dia mengatakan Harun lebih fasih lisannya dari aku. Nah, ini perkataan Harun lebih fasih lisannya dari aku bukan berarti Nabi Musa nggak fasih. Ini sering orang mengatakan, oh Nabi Musa mengatakan, ya Allah utuslah untukku Nabi Harun karena dia lebih fasih dariku. Dianggap Nabi Musa enggak. Mana ada kalimat Nabi Musa enggak fasih, mana ada. Nabi Harun lebih fasih, bukan berarti Nabi Musa tidak fasih. Fasih tapi lebih fasih Nabi Harun. Gitu loh. Nabi Musa alaihissalam diberitakan waktu kecil dia makan bara. Kemudian bara itu punya asar pada dirinya. Bara itu punya bekas pada dirinya. Bara itu mempengaruhi dirinya, kata sebagian orang. Apa pengaruhnya? Nabi Musa kalau ngomong pelan. Kalau ngomong pelan tapi jelas. Bukan kalau ngomong nggak jelas, bukan pelan tapi jelas. Gitu loh. Jangan ngomong Nabi Musa itu cadel. Kalau ngomong nggak jelas, gagap. Nabi Musa ngomongnya pelan. Maka setelah diajarkan oleh Allah, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kemudian Allah kembalikan Nabi Musa seperti sedia kala ini mukjizat. Ketika ketemu Fir'aun pangling. Kamu ngomongnya sudah normal. Artinya sudah seperti orang biasa yang tadinya itu pelan, kalau ngomong itu kayak piai dari Jawa loh. Jangan begitu. Kalau ada maling. Waduh. Kalau ada kebakaran. Oh, ini sudah habis baru. Kebakaran. Ngomongnya jelas tapi pelan. Gitu, jangan sampai mencacati. Nabi Musa ngomongnya enggak jelas, pelo, gagap. Ya Allah. Buktinya mana? Itu Nabi Musa minta kepada Allah agar mengutus Nabi Harun sebagai wakilnya, karena dia mengatakan bahwa dirinya itu
Nabi Musa minta Harun menjadi wakilnya bukan alasan itu saja. Apa di antara alasannya? Nabi Musa pernah bunuh orang Mesir. Maka pembunuhan itu dikasuskan sama Fir'aun. Maka Nabi Musa minta Nabi Harun karena dia nggak punya kasus, kalau ngomong lebih akan diterima. Begitu loh maksudnya. Jangan sampai kita mencaci derajat kenabian, jangan. Nabi Musa nabi-nabi yang mulia di antara nabi-nabinya Bani Israel, ya. Jadi semua peristiwa, semua kejadian yang mencacati derajat kenabian harus kita luruskan. Jangan sampai kita ikut serta menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Maka berhati-hatilah kita sebagai orang awam. Jangan ikut-ikut dalam pembahasan ini atau ikut menceritakan hakikatnya para nabi, apalagi hakikat yang sampai mencoreng dan menghinakan kemuliaan para rasul. Tetapi sebaliknya, kita orang yang beriman yang masih awam, masih bodoh-bodoh, wajib menyerahkan kepada ilmunya Allah apapun hakikat yang kita dengar, dengan selalu kita mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Ketika ada cerita-cerita, ada orang ceritain begini, kita harus wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang wajib mengetahui apa yang sebenarnya. Terus harus kita tanamkan dalam hati kita apa? Aku meyakini bahwa para nabi, para rasul itu semuanya punya sifat maksum. Apa maksum? Apa maksum? Terjaga. Itu tulisannya gede begitu kok. Maksum artinya terjaga. Dari apa? Dari melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu yang bentuknya haram ataupun yang bentuknya makruh, dijaga oleh Allah, dan juga dijaga dari memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang sampai menurunkan derajat kehormatan para nabi, derajat kemuliaan para nabi. Allah menjaga mereka dari memiliki dua keadaan tersebut. Jadi yang haram, yang makruh, dosa besar, dosa kecil yang sampai merendahkan, itu Allah menjaga mereka dari melakukan itu semua. Begitu pula memiliki sifat-sifat yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Allah menjaga para nabi dan para rasul dari memiliki sifat-sifat tersebut. Kalau kita nggak bisa menjelaskannya, cukup kita katakan ini, pegang kembali ke laptop, kembali ke pokok dasar, kembali ke akidah bahwa kita mengimani Nabi dijaga dari dua hal. Pertama, dijaga dari berbuat dosa, kesalahan, baik yang makruh maupun yang haram. Yang kedua, dijaga oleh Allah dari memiliki sifat-sifat yang sampai mengurangi derajat kemuliaan para rasul. Ini pedoman dasar. Jadi kalau kita nggak bisa membantah, ada orang cerita tentang Nabi Allah Isa. Nabi Isa itu disalib, nggak mungkin. Ada orang cerita masalah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu melarikan diri dari kaumnya, melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita nggak bisa meluruskannya, cukup katakan wallahu a'lam
tinggal pergi gitu. Jangan dilanjutkan, jangan. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu akidah kita dalam mengimani para rasul alaihi wassalatu wassalam. Masuk isya, kita dengar adzan isya sebentar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah. Ati sayyidina Muhammadul wasilata wal fadila wa syarafa wa darajatul 'alati rafi'a wa badul maqamal mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jayka bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi di antara sifat-sifatnya orang yang beriman, di antara sifatnya orang yang beriman itu adalah mereka mengimani para nabi dan mensifati para nabi dengan sifat-sifat yang mulia. Itu di antara alamatnya orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada para nabi. Kalau sampai
iman kita bisa demikian, maka kita termasuk orang yang imannya benar kepada Allah dan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengimani para Rasul, mengimani para Nabi sebagaimana imannya orang-orang Yahudi dan imannya orang-orang Nasrani kepada para Nabi mereka. Orang Nasrani, orang Yahudi mengimani para nabinya, tapi mereka tidak kafah, tidak semua nabi diimani, mereka milih-milih. Orang Yahudi itu paling banggain Nabi Musa, dikit-dikit Nabi Musa, dikit Nabi Musa, dikit Nabi Musa. Padahal Nabi Bani Israel banyak, nggak cuma Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi orang-orang Yahudi paling membanggakan Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai saking bangganya sama Nabi Musa, dia sampai merendahkan derajatnya Nabi yang lain. Nah, kita orang mukmin nggak demikian. Kita orang mukmin sama dalam mengimani nabi-nabi yang lainnya. Kita mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Artinya kita imani secara kafah, keseluruhan kita imani. Tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya, enggak mengatakan ini lebih, ini kurang, enggak ada. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, jangan kamu melebihkan aku dari Musa. Sampai dikatakan lagi juga, jangan kamu melebihkan aku dari Yunus bin Matta. Nabi Yunus terkenal nabi yang diceritakan oleh banyak orang sebagai orang yang makan apa? Ikan koki apa? Ikan apa? Ikan nun. Pokoknya ikannya gede dah gitu. Nabi Nuh, Nabi Yunus di dalam perut selama 3 hari kemudian dikeluarkan. Kemudian Rasul cerita itu kemudian berkembang menjadi cerita yang menyatakan Nabi Dawud melakukan suatu kesalahan hingga dilemparkan dari kapal, dimakan ikan, hingga kemudian bertaubat kepada Allah di dalam perutnya ikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doa istighfar yang diajarkan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kemudian Allah ampuni dosanya, kemudian kembali dia ke kaumnya dan dia dimuliakan oleh kaumnya. Maka jangan sampai kita merendahkan nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Orang Yahudi demikian, dia menerima nabi-nabi, tapi ada nabi yang ditolak oleh orang Yahudi. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi nggak mau terima Nabi Isa. Kata orang Yahudi, mana ada nabi nggak punya bapak katanya. Dianggap Nabi Isa itu anak di luar pernikahan, nggak ada bapaknya, maka ditolak oleh orang Yahudi. Kita tidak demikian. Orang Yahudi tidak menerima. Jadi ada nabi yang direndahkan, ada nabi yang ditolak, dan ada nabi yang diangkat pangkatnya sampai mulia, sampai melebihi derajat ketuhanan, melebihi pangkat kenabian sampai kepada kedudukan pangkat ketuhanan. Siapa di antaranya? Nabi Uzair. Yahudi mengatakan Uzair ibnillah. Uzair ini anaknya Allah. Ini Yahudi ini. Hati-hati ini kita. Ya. Jadi jangan iman kita kepada para nabi seperti orang Yahudi. Dan jangan pula seperti orang Nasrani. Kalau orang Yahudi nerima Nabi Muhammad enggak? Terima. Yang enggak diterima Nabi Isa. Hanya Nabi Muhammad diterima oleh orang Yahudi cuman untuk orang Arab, tidak untuk seluruh manusia. Orang Yahudi berpendapat kami orang Yahudi hanya menerima Nabi keturunan Bani
Israel. Ini pesan yang kami dapat dari Nabi Dawud alaihissalam, kata mereka. Padahal pesan itu pesan bohong, nggak ada. Nabi Dawud pesan, pokoknya kamu harus ikut Nabi Bani Israel, nggak ada begitu, nggak ada. Ini cerita rusak itu. Terus orang Nasrani juga demikian. Dia mengimani nabi-nabi semuanya. Dia iman Nabi Allah Musa, dia iman Nabi Yunus, dia iman Nabi Dawud, dia iman semua nabi. Yang tidak diimani oleh orang Nasrani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianggap itu bukan nabi. Nabi terakhir dikatakan Nabi Isa. Nabi Muhammad ini sudah bukan nabi lagi. Jadi dua-duanya mencacati derajat kenabian. Maka di Quran dikatakan apa? Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jangan sampai kami tergolong orang-orang yang dhalin, yang engkau murkai. Siapa? Orang-orang Nasrani dan orang-orang yang dhalin, yang berlebihan, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka keduanya dinas langsung dalam Al-Quran sebagai orang yang berlebihan dan orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mendudukkan kedudukan para nabi sebagaimana yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua dengan mengkaji ini semua, iman kita bisa menjadi iman yang bersih, iman yang baik, iman yang memuliakan para nabi, tidak mencacati para nabi, kita menghargai para nabi, memuliakan mereka, mengagungkan mereka sesuai dengan kedudukan seorang hamba Allah yang dimuliakan. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah, hati kita dijaga oleh Allah, akidah kita dijaga oleh Allah, hingga kita menjadi orang-orang yang terus punya iman kepada Allah sampai nanti hari kematian kita mudah dalam hari kematian kita, mati dalam keadaan selamat, hidup bahagia di dunia dan sampai nanti di akhirat bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-ashrafna fatub 'alaina tauba taghfir li kulli hauba واغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان حلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أهضى بكل سؤلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.